أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Tolong yang menghormati salafiyah dan mencintai salafiyah, buang itu hududun nafas, buang jauh-jauh, tinggalkan kila waqal, tinggalkan majlis-majlis yang cuma tawaria, bukan majlis ilmu, bukan majlis Al-Quran. Di antara sebab semakin asingnya as-salafiyah di tengah-tengah pengikutnya adalah ittiba' hududin nafsi wa khitamid dunya, mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsunya di atas as-salafiyah. Poin ini masih terngiang di telinga kita ketika seorang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu, ya ikhwan, diibaratkan atau diumpamakan bahrun la sahila lahu, samudra yang gak ada tepinya. Luas hawa nafsu itu, luas sekali, dan dia bisa datang mempengaruhi seseorang di waktu dan di kondisi yang tak diduga. Karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam banyak khutbahnya, dalam banyak majlisnya, memulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta tolong kepadanya, wa nastaghfiruh, dan meminta ampun untuk dosa-dosa kita. Kemudian wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Coba perhatikan, sebelum berlindung kepada Allah dari bahaya syaitan dan kejahatan syaitan. Wa na'udzu billah min syurur anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kejelekan jiwa kita ini. Waspada. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari akibat buruk amal-amal kejelekan yang pernah kita lakukan. Ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah, perbanyak ibadah. Isi waktu-waktu kita dengan tilawatul Quran, jangan ngobrol kesana kemari. Isi waktu-waktu kita dengan merenungi ayat-ayat Allah, jangan kila waqal. Sibuk dengan tertawa cerita ini, cerita itu, pulang iman kita tidak bertambah, iman kita turun, dan akhlak kita semakin menurun, dan kita semakin dikuasai oleh hawa nafsu kita, jiwa kita yang jelek dan jahat ini. Berlindung kepada Allah. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegera dalam beramal, segera. Nabi tidak mengatakan i'malu, tapi mengatakan badiru bil a'mal. Al-mubadarah apa artinya? Bersegera, jangan ditunda. Sekarang kamu bisa sholat sunnah, cepat sekarang. Sekarang kamu bisa berwudu. Sekarang kamu diberi kesempatan untuk sholat sunnatul wudu 2 rakaat, yang barang siapa melakukannya dengan benar, khusyuk, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cepat, jangan tunggu sebentar. Oh, tunggu aku mau ada berita seperti ini. Oh, tunggu aku mau ini. Cepat. Sekarang ada majelis ilmu, datangin. Cepat. Karena majelis ilmu, majelis yang dicari oleh para malaikat. Malaikat itu keliling. Allah memiliki sejumlah malaikat yang kerjanya keliling mencari majelis-majelis ilmu.
Orang jahat tidak betah di majelis ilmu. Malaikat dan orang-orang soleh betah di majelis ilmu, berlindung kepada Allah melalui majelis-majelis ilmu. Dari apa berlindung? Kejahatan jiwa kita. Jiwa kita ini liar. Cari dia apa yang menyenangkannya. Kalau tidak segera diikat jiwa kita ini dan ditambatkan, diikat di tempat yang kokoh, dia akan lepas dan menghempaskan kita, hancur kita. Badiru bil a'mal fitanan. Segeralah kalian dalam beramal, karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan-potongan malam. Ayyuhal ikhwah, dalam riwayat lain Nabi ketika mengingatkan fitan, faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung dari fitan, cepat datangin tempat berlindung itu. Apa diantaranya tempat berlindung? Masjid-masjid. Bukan jalanan-jalanan, bukan tempat rekreasi, bukan tempat kita tertawa ria dan seterusnya. Bukan. Masjid-masjid. Kedua, majlis-majlis ilmu. Hadirin. Wana nggak suka kalau ustadz ini karena dia gini. Ya akhi, ustadz bukan malaikat, kamu juga bukan malaikat. Ustadz punya salah, kamu juga banyak salahnya. Kalau prinsip ini diterapkan, suka nggak suka, habis ini majelis ilmu. Habis ini. Ini madakhil syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan untuk menghancurkan dan mencerai-beraikan salafiyin. 20 tahun lebih anak keliling barat timur negeri ini salah satu sebabnya nih. Perpecahan, permusuhan, ma'had menjadi korban, dakwah terbengkalai. Kapan kita mau membantah Syiah, Al-Khawarij, Was-Sufiyah, liberal secara ilmiah, detail? Kapan? Sementara yang harus dijelaskan, harus dibantah, belum lagi pelajaran fikih, akidah, Quran, bahasa Arab, tafsir, harus kita lakukan. Pendidikan pondok anak-anak kita. Ini kasihan ini anak-anak ini. Harus kita lindungin. Mereka mujahidin yang akan hidup setelah kita. Kita sudah bau tanah, nggak lama lagi kita meninggal. Nih anak-anak ini yang akan hidup di masa perhitungan kita. Semoga salah, semoga tidak benar. Hidup di masa yang lebih berat dari masanya kita. Antum yang hidup pada tahun 90-an, pada masa itu, antum sekarang merasakan betapa beratnya hidup sekarang ini, menjaga iman, menjaga takwa, dibandingkan masa kita tahun 80-an dan 90-an. Kerusakan datang dari mana-mana. Ini anak-anak kita ini. Bekal-bekal kita sampai akhirat. Nih. Tolong yang menghormati salafiyah dan mencintai salafiyah, buang itu hududun nafas. Buang jauh-jauh. Tinggalkan kila wakal. Tinggalkan majlis-majlis yang cuma tawaria, bukan majlis ilmu, bukan majlis Al-Quran. Fitnah itu menunggu kita. Nih kita keluar dari masjid, fitan. Sebagian fitan itu ada di tangan kita, pintu-pintunya. Ada di rumah kita, ada di istri kita, pintu-pintu fitan. Kita semakin lemah menghadapi hawa nafsu. Kita mau perang nih ngadepin hawa nafsu, fitan terus. Hancurlah kita. Maka faman wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Barang siapa yang menemukan tempat berlindung dari fitan, cepat datangin majalisnya para malaikat. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.